Saya Yogi Dharma, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas negara. Hal ini tidak banyak orang yang tahu, pelajar maupun mahasiswa tidak banyak yang tahu. Mereka terkadang kalau ditanya mereka bengong, dan saya malu dengan mereka. Saya bukan mau menjelek-jelekan mereka, akan tetapi saya sebagai siswa Indonesia, saya harus menekankan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus tahu bagaimana tentang negara kita. Jika kita ditanya, kita harus bisa menjawab, dan ketika kita bertanya, mereka akan menjawab, supaya kita nantinya tidak malu dengan mereka yang bertanya. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya sangat mendukung para pelajar Indonesia untuk belajar tentang lebih dalam tentang negara Indonesia, karena mungkin kita sekarang di zaman era globalisasi ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa Indonesia. Dan saya sebagai pelajar sendiri, saya harus tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa yang saya harus lakukan untuk negara. Mungkin saya tidak pernah membanggakan negara ini, setidaknya saya bisa mengabdi dengan menaati peraturan, dan ketika ada peraturan dari pemerintah, saya harus lakukan dengan baik. Saya harus taati peraturan itu, dan ketika kamu melanggarnya, kamu akan dihukum atau pidana. Ingat teman-teman, kita Indonesia, kita pasti bisa. Pengertian esensial. Esensial adalah mempertahankan sebuah negara sebagai organisasi politik yang berdaulat untuk negara tersendiri. Sedangkan esensial dibagi menjadi dua. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Saya akan menjelaskan pembagian esensial, yaitu eksternal dan internal. Internal adalah tantangan dari dalam negeri tersendiri, seperti narkoba, korupsi, ketidakpercayaan suatu masyarakat terhadap pemerintah, dan misal tawuran antara pelajar ketika tidak menerima suatu penjelasan oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tahu dalam bagian yang pertama, internal. Jadi nanti kalau kalian ditanya, kalian bisa menjawabnya dengan simpel. Kenapa sih ada tantangan internal? Karena mungkin tantangan ini berupa contoh korupsi, narkoba, dan adanya pemberontakan peserta demokrasi. Eksternal, tantangan dari luar negeri atau dari bangsa lain, seperti terorisme, agresi militer, ISIS, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui sebagai pelajar. Tidak hanya sekedar belajar tentang bagaimana titik awal sampai akhir politik, dan banyak orang yang mempelajarinya tapi mereka tidak tahu asal usul dari peran politik tersebut. Tugas spekulatif oleh sebuah negara. Tugas spekulatif sangat penting bagi suatu negara, karena mungkin jika tidak ada tugas spekulatif ini, maka negara tidak akan bisa berkembang pesat ketika tidak menerapkan tugas spekulatif. Terkadang saya heran dengan orang-orang Indonesia ketika mereka ditanya, apa sih tugas spekulatif? Apaan sih lo? Itu kan pelajaran PKN. Itu mah dari SMA dulu mah, nggak perlu. Bisa terkadang nengok mereka yang ditanya, ketika mereka ditanya, mereka hanya bisa bengong. Dan saya malunya lagi ketika
orang kuliah ditanya apa sih tugas fakultatif, dan ternyata mereka juga tidak tahu. Saya bukannya mau menjelek-jelekkan orang yang sudah lanjut SMA, kuliah, mereka tidak bisa menjelaskan tugas fakultatif sebuah negara. Karena mungkin tugas fakultatif ini sangat perlu kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Tentunya tugas fakultatif ini, kenapa sih ada tugas fakultatif? Dan ketika kita ketahui tugas fakultatif ini, oh ternyata ya kayak gini ya tugas fakultatif, kita bakalan bisa menjelaskan kepada orang, dan orang bisa mengerti apa yang kita jelaskan kepada orang. Tugas fakultatif adalah memperbesar kesejahteraan umum, baik moral maupun intelektual, sosial, dan ekonomi. Misal, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan atau medis untuk rakyat, dan pendidikan tentunya untuk rakyat. Jadi itu saja video untuk penjelasan tentang tugas fakultatif dari sebuah negara. Dan mungkin ketika kalian ditanya, kalian bisa menjawab sama seperti saya. Penjelasan-penjelasan tadi kalian bisa melihatnya di video ini, karena mungkin suatu saat nanti kalian pasti akan ditanya oleh seseorang yang mungkin Anda tidak kenal, atau bisa jadi ketika 20 tahun ke depan Anda ditanya apa sih tugas fakultatif dari sebuah negara, kalian bisa menjelaskan tugas-tugas negara. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu apa sih tugas fakultatif bagi sebuah negara Indonesia. Terima kasih, saya Yogi Wiryadharma, saya undur diri dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saya tekankan bagi semua pelajar Indonesia atau mahasiswa Indonesia agar lebih dalam lagi mempelajari tentang esensial negara. Kemudian jika kita ditanya, kita tidak kebingungan, jadi kita tidak malu oleh mereka yang bertanya. Jadi saya sekali lagi tekankan, khususnya bagi pelajar Indonesia dan mahasiswa Indonesia, kita sekarang di 2020, di 2023 kita ada pasar bebas. Kita sekarang sedang mengalami era globalisasi, di mana era globalisasi ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar maupun mahasiswa. Saya Yogi Wiryadharma dari Lombok, saya sekolah di Pekanbaru di pemasaran. Saya sendiri harus berusaha bagaimana saya harus berbisnis di online, karena mungkin kebanyakan sekarang orang berbisnis di online karena mungkin sekarang lagi ada masalah dengan penyakit COVID-19, dan kita harus tahu peluang yang harus kita tuju tidak sia-sia. Dan ketika kita tuju peluang itu, kamu mungkin bisa gagal di situ, bisa bangkit. Ketika kamu gagal, kamu harus bangun. Makanya saya sekali lagi tekankan bagi seluruh pelajar atau mahasiswa Indonesia, dengan jiwa raga saya mewakili kalian. Kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa.